2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan arwahul muqaddasah Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harap syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Salam takdim yang setinggi-tingginya, sekali-sekalinya kepada Ayahanda Guru Mursyid yang selalu hadir di depan kolbu kita untuk selalu membimbing kita dalam bermunajat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salam takdim setinggi-tingginya, sekali-sekalinya kepada guru besar kita, yaitu ulil amri minkum, di zaman kita sendiri, dari kaum kita sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan tentang hadis Baihaqi yang terakhir. Itu ada petuah dan ulama mereka adalah makhluk yang paling jelek yang berada di kolong langit. Dari mulut mereka keluar fitnah, dan sungguh fitnah itu akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Ini pembahasan tentang ini itu kami pelajari dari Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Itu kenapa di akhir zaman kok didawuhkan Rasulullah seperti itu, karena sesungguhnya Islam itu juga bisa dirusak dari dalam, dari orang Islam itu sendiri, terutama ya bisa dari ulama-ulama yang ulama su. Ulama su itu ulama yang ajarannya tidak membuat umat semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dakwahnya itu menjauhkan umat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kepentingan-kepentingan mereka sendiri, yang itu ada yang mengatakan ulama yang cinta dunia takut mati. Dia memanfaatkan agama sebagai tendensi untuk mencari keuntungan pribadi. Na'udzubillah. Semoga kita semua diselamatkan dari hal-hal tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah, karena ini sudah akhir zaman, semoga saja kita selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Semoga kita semuanya mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab memang di akhir zaman ini kebenaran itu amat sangat tipis dengan kesalahan. Karena apa? Karena ya manusianya sendiri itu yang bisa dikatakan sulit untuk diajak maju tentang pola pikirnya, tentang beragamanya, karena dengan sulit untuk diajak belajar ilmu rohani, maka mereka pun sulit untuk memaknai hal-hal yang sifatnya menipu. Dia mudah dibelokkan imannya, karena keyakinan itu kalau diukur dengan akal itu mudah sekali untuk dibelokkan. Kalau
iman itu sudah ditanamkan seperti yang disyairkan oleh Mbah Gus Dur, ditancap ke ning jero dodo, itu insya Allah akan menjadi kuat keimanan kita, karena itu sudah mengandung unsur ilmu rohani. Maka janganlah kita itu takut-takut untuk belajar ilmu tarekat, karena sesungguhnya orang yang dikatakan sudah Islam sempurna itu orang yang sudah ditanamkan nur iman dan nur kitab di dalam kolbunya. Sebagai apa? Sebagai media untuk menerima pembelajaran ayat-ayat qadim. Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat qadim, ayat-ayat yang belum ada lafal dan hurufnya, dan akan sampai kepada kita itu dengan bimbingan Allah sendiri. Makanya dari hadis yang diriwayatkan Al-Baihaqi itu, akan datang suatu zaman pada manusia di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja, dan tidak tinggal Al-Quran kecuali tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun megah namun kosong dari petunjuk, dan ulama mereka adalah makhluk yang jelek yang berada di kolong langit. Dari mulut-mulut mereka keluar fitnah, dan sungguh fitnah itu akan kembali kepada mereka sendiri. Itulah makanya kita itu harus waspada. Belum tentu apa yang kita dengar itu semuanya benar. Kita harus punya filter, dan filter itu adanya ya di kolbu kita, karena itu ranah rohani. Begitu. Seperti Al-Quran tinggal tulisannya saja. Itu kalau tidak bisa memahami tentang kaidah hikmah Al-Quran yang terkandung di dalam ayat-ayat qadim itu, kalau dipahami secara akal tidak akan mampu, tidak akan nyambung, karena itu ranahnya ranah rohaniyah, itu ranahnya sifatnya qadim. Itu makanya kita harus mempunyai alat untuk menerima pelajaran-pelajaran yang qadim itu, karena pentingnya ilmu rohani itu agar kita bisa tersambung ke hadirat Allah, ibadah kita bisa nyampe ke hadirat Allah. Itu semua sistemnya dari Allah. Itu termaktub dalam surat Al-Maidah 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Wong kang padha iman, takwa marang Allah, padha golek sira jalan wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah jalan wasilah. Jahidu fisabilihi la'alakum tuflihun. Setelah kau temukan jalan wasilah, maka berjihadlah, berjuanglah di jalan Allah, agar kamu semuanya menjadi orang yang beruntung. Begitu loh kira-kira pemahaman tentang hadis yang diriwayatkan Baihaqi. Kita harus waspada dan hati-hati. Ini akhir zaman. Itu Rasulullah sendiri yang mengingatkan kepada kita. Nanti ada ulama-ulama yang dakwahnya bukan mendekatkan diri kepada Allah, tapi malah menjauhkan, karena mereka punya muatan atau kepentingan pribadi, kepentingan golongan untuk
memperkaya diri atau cinta dunia, takut mati. Begitulah, semoga kita semua diselamatkan dari hal-hal tersebut. Sekian dari saya, semoga membawa keberkahan untuk kita semua. Ilahi anta maksudi wa ridhika matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.